illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, yang hari ini Allah perkenankan hadir untuk segenap pengurus Mushola Al-Hidayah 2 dan panitia pembangunan Mushola Al-Hidayah 2, para alimin ulama, para asatidz, para guru, bapak-bapak haji, juga segenap tokoh yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah hadir di bahasa kita Pak Rudi dari Majelis Al-Ahyan, tepatnya dari Gang Satria, juga Pak Ridho dari Gang Sawo, tepatnya dari Espesian. Kemudian hadir bersama kita orang tua kita Bapak Haji Ahmad Syafiri, Pak Ustaz Haryono. Alhamdulillah hari ini Allah perkenankan kita hadir. Agus, kemudian Pak Sahrul, Pak Rano. Kemarin mainannya Surabaya, sekarang sudah kita lagi di sini kan Surabaya. Berarti kemudian Pak Andi, Pak Ridwan, nanti kalau RT malah kelihatan mukanya. Ada ke tembok. Lagi sibuk. Sekarang bisa melihat. Pak Erwin, Pak Heri, alhamdulillah pimpinan majelis akibat hadir bersama juga Pak Teguh, kemudian Pak Wira dan Mas Sudi. Alhamdulillah melihat juga ada adik-adik yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan jadi generasi
generasi di masa yang akan datang. Amin. Kalau ada yang tidak berabsen tersebutkan satu persatu bahwa mana, namun tidak bermaksud untuk mengurangkan kami dan menggunakannya kepada sekedar hadirin dan hadirat. Pertama-tama mari kita bacakan puji beserta syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir di Mushola Hidayah 2 dalam rangka rutinitas pengajian yang dilaksanakan pada Ahad malam pada maghrib menjelang sholat isya. Mudah-mudahan segenap langkah kebersamaan duduk kita di tempat ini, termasuk bertahan kita dari maghrib sampai nanti menjelang isya, mudah-mudahan Allah berikan umur sampai waktu isya. Amin. Semua yang kita lakukan mulai dari awal perjalanan hingga di tempat ini sampai kembali lagi nanti menuju rumah atau kediaman kita masing-masing, Allah catat sebagai langkah ibadah, langkah ampunan, langkah naik derajat dan kemuliaan, dan mudah-mudahan selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan dari alam tamukan kita yang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini merupakan malam ke-15 atau 14. malam 15 ya, malam 15. Tidak ada saat yang afdal kecuali di bulan yang diiringi dengan adanya Maulidul Rasul. Mudah-mudahan kita diangkat, diakui menjadi umatnya Kanjeng Nabi, dan nanti di yaumil kiamat kita akan diberikan pertolongan Kanjeng Nabi dengan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita kepada makalah atau materi lanjutan, mari kita terlebih dahulu bacakan umur Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah jagakan kesehatan kita, Allah jagakan keimanan kita, Allah jagakan kehusuan kita, Allah jagakan manfaat ilmu pengetahuan kita, Allah jagakan barokah hidup kita, dan Allah jadikan segala perjalanan hidup ini selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi jamaah yang saat ini dalam keadaan sakit atau yang dalam keadaan sakit baik lahir atau batin, sakitnya ditempatkan atau berada di rumah atau di rumah sakit, mari kita sama-sama menyampaikan sakit apapun, penyakit apapun, halangan apapun, mudah-mudahan segera disembuhkan total oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus parido, mudah-mudahan barokah jamaah, barokah pengajian, mudah-mudahan segera pulih dan sehat afiat kembali. Tapi nyetir malam udah bisa, bawa mobil yang belum bisa. Berat. Berat. Kalau perlahan-lahan udah membaik ya, kita lihat tangannya udah mulai bisa ditekuk. Yang punya hajat, yang punya cita-cita, yang jelas pasti punya cita-cita, punya keinginan, atau punya maksud dan punya tujuan pada hal tertentu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan kemudahan, berikan jalan kelancaran. Apabila ada kaitannya dengan rezeki, mudah-mudahan rezekinya dimudahkan. Apabila kaitannya dengan kekuatan, mudah-mudahan ini malam ini termasuk para muwakil, termasuk para donatur, simpatisan Mushola Hidayah 2 ini yang sudah wafat, dari keluarga dari Pak Sarin almarhum dan keluarga besarnya, Pak Haji Mursid almarhum dan keluarga besarnya,
diterima iman Islamnya, diampunkan dosa-dosanya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, dimuliakan di alam barzah, di tempat kuburnya, dan mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surga-Nya. Dan kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk berbekal dan berbenah diri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita agar tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, bilang dan sunnah baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, mulai hayat hingga wafat kita nanti. Mudah-mudahan wafat kita berakhir dengan husnul khotimah. Amin. Allahumma. Terbawa iman Islam kita, membawa bekal yang cukup untuk perjalanan yang panjang nanti, dan mudah-mudahan diberikan kuat dalam menjalankan perintah Allah dan istiqomah berada di dalam hal-hal yang menjadi buah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mudah-mudahan kita diistiqomahkan berada di majlis-majlis ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang malam hari ini menghadirkan makanan, menghadirkan minuman dengan tujuan menyambut, mengisi, mengagungkan bulan Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk semalam Pak Danu sudah ngobrol, katanya pokoknya saya siapin makan. Alhamdulillah, benar kan Anda ya? Walaupun tidak 100% mau melaksanakan peringatan Maulid atau tidak diagendakan ada kepanitiaan Maulid, tapi malam hari ini karena memang berada di bulan Maulid, mau nggak mau kita Maulid nanti. Mudah-mudahan termasuk kepada Maulid Rasul yang akan menjadikan buah kecintaan kita kepada Nabi dan menjadikan buah kecintaan baginda Nabi kepada kita. Amin. Padahal juga bapak-bapak yang lain, Pak RW terutama tuh yang sibuk yang malam Senin, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Rizkinya tambah berkah, dan urusannya tambah mudah, usahanya tambah lancar. Padahal urusannya yang di Surabaya juga biar lancar, biar dimudahkan. Berkahnya Pak Danu, Pak RW Enteng, berkahnya jamaah musola Al-Hidayah 2, berkah kita semuanya. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin sholihah. Wa ila hadratin nabiyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita lanjutkan. Ini sebetulnya lagi apa namanya? Lagi menyesuaikan kondisi. Perasaan perusahaan pada itu capek banget ya. Ya. Di Ciputat tadi maghrib pengen ke sini keburu gitu aja. Tadi kadang-kadang pakai remnya cuma kalau berhenti doang. Sisanya nggak pakai rem. Gitu. Kalau kita pikir, kata saya pakai rem. Ya, gitu. Tapi alhamdulillah mana saya lihat lewat Rodotul Hikmah udah pada itu ya udah sepi gitu kan. Apalagi di sini gitu kan. Benar pas nyampe ke sini udah pada diri. Gitu. Jadi bingung dari Ciputat mau nyari jalan yang dekat, saya bingung kali ke mana. Ada yang kelihatannya dekat, belokannya banyak banget, ini jadi lama. Udah jalan gede aja. Silakan Pak. Nih, dagang bawa pasang dikit ya.
dia minum. Sabar yang ngopi, nampak nyusup. Kalau saya sudah dilarang, cuma boleh ngopi di luar. Saya harus nyusul di rumah. Nggak boleh kalau saya sudah dilarang sama istri nyusul di rumah. Ya. Ada apa Pak? Gus Adi Pak, Gus Adi Ustaz. Maksud saya ini. Udah lama beliau nggak katanya. Udah tahu nggak? Gus Adi, lupa rasanya. Malam tentang makalah tentang rukun iman. Ini nggak apa-apa ya, jelas sudah kan Pak? Udah lupa nih Mas Darul. Berdua saya ingat bentuknya, lupa Lupa tapi yang penting rasanya masih. bayang-bayang. Udah lama hambar kan. Kenapa jadi begini ya? Ini bagian dari ini Pak, refreshing. Biar pada senang. Nah, apa sih Ustaz Tarjono itu kode-kode gitu. Wa suha dan adapun yang nomor kelima dari rukun iman yang 6. Berarti kalau 6 sekarang nomor 5 tinggal berapa lagi? Tinggal 2 lagi. 5, 6. Kemarin iman kepada Allah, kemudian yang kedua Iman kepada iman kepada malaikat, ketiga kita kepada kita. iman kepada kitab Allah, keempat iman kepada utusan Allah, yang kelima wabil yaumil akhir. Apakah emang kudu begini Pak? Kalau mau enak gak enak dulu. Ini suara pengeras nih lagi nggak enak nih. Kalau pengen enak harus nggak enak dulu. Baru nanti ketemu enak. Itu bener kan tuh dia. Wabil yaumil akhiri dan beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu hari yang nggak ada lagi hari terakhir. Yang disebut dengan hari kiamat. Bi'anta sodako dengan cara membenarkan. Bi'anta sodako dengan cara engkau membenarkan. Biwujudihi dengan adanya hari kiamat. Cara mengimankan atau cara beriman kepada hari kiamat adalah kita harus membenarkan. Benar ya Pak. Kita harus membenarkan biwujudihi akan adanya hari kiamat, meyakini tentang adanya hari kiamat. Jadi kiamat atau hari kiamat itu ada atau adanya hari kiamat harus kita imani bahwa itu adalah memang merupakan petunjuk dan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus kita imani, harus kita yakini bahwa hari kiamat itu ada gitu. Biwujudihi tentang adanya. Oh, hari kiamat kata Allah dan Rasulnya nanti akan terjadi hari kiamat, nanti akan ada hari kiamat. Berarti hati kita wajib beriman, wajib meyakini, wajib percaya banget dengan hari yang disebut hari kiamat. Bapak-bapak percaya nggak hari kiamat? Percaya. Harus percaya Pak, harus percaya, harus yakin. Karena hari kiamat itu dimana hari yang hari ini jadi cerita, besok bukti dan nyata. Hari ini hanya digembor-gemborkan saja dengan adanya kebaikan, pahala, bahkan siksa. Besok itu di depan mata kita. Sama seperti dulu kita sering diceritakan urusan kematian. Dulu perasaan kematian jauh, sekarang bentar lagi kita ketemu Pak.
Dulu mah cuma sekedar cerita atau pandangan mata di mana tetangga meninggal, orang lain meninggal, teman meninggal, kita perasaan orang yang paling hebat karena belum meninggal, belum tahu aja nanti kebagian. Dan akan kebagi. Belum waktunya. Dulu mah anteng Pak, umur 35 sampai 40 itu anteng. Kematian itu nggak begitu teringat. Sekarang 40, 50 ke sana itu mulai teringat, seakan-akan menjadi bayangan dalam hidup. Membayangi supaya Pak menguatkan hati dan diri agar kita persiapan dengan kematian itu. Mempersiapkan kematian. Nah, kematian itu datangnya pasti, waktunya yang belum pasti, waktunya yang tidak pasti, tapi pasti juga pasti datangnya. Kapan-kapannya kita wallahu a'lam. Tapi yang jelas semuanya ini pasti akan bertemu dengan namanya kematian. Nah, kematian itu nanti akan menjadi jembatan yang terus menyambung sampai hari akhirat. Makanya Nabi menyampaikan, hiduplah untuk kematianmu. Maksudnya apa ini? Jadikan hidup ini agar nanti waktu mati atau di dalam kematian yang langgeng nanti gitu, atau setelah kematian di mana ada kehidupan yang panjang, di kehidupan panjang itu kita bisa hidup. Maksudnya bisa hidup seperti apa? Bukankah memang hidup? Memang betul hidup. Yang dimaksud hidup itu artinya kita memiliki segala hal yang diperlukan di hari itu. Kata Kanjeng Nabi, bekali dengan keimanan. Jadi iman yang diperlukan nanti di hari akhirat, yang buat pertimbangan kita masuk ke dalam surga, terhindar selamat dari neraka, itu persiapkan dari sekarang. Mudah-mudahan ya Bapak-bapak, kita ini sedang sedang merilis, sedang sedang merintis nilai-nilai keimanan yang nanti akan kita bawa nanti buat bekal kita di hari akhirat tadi yang disebutkan. Karena hari akhirat itu adalah hari di mana segala sesuatu yang hari ini terjadi nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi jami'i ma, dan membenarkan, meyakini, mengimani dengan pasti mastamala alaihi, segala sesuatu istamala yang berkaitan alaihi dengan hari akhirat. Jadi bukan hanya percaya dengan hari akhiratnya aja, tapi percaya dan yakin, iman dan penuh keyakinan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hari akhirat itu nanti. Seperti apa? Kal hasri, seperti berkumpul di padang mahsyar. Nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar semua makhluknya Allah yang diciptakan, terutama jin dan manusia, di padang yang sangat luas, di padang yang sangat panas, di padang yang sangat menampung jumlah makhluk Allah manusia yang sangat banyak. Tetapi disitulah dibukakan segala-galanya, segala rahasia yang terjadi pada saat hidup, dikumpulkan di padang mahsyar nanti dalam kondisi yang sangat panas, penantian yang cukup lama. Kemudian saking panasnya Nabi menyampaikan, panas nanti bukan sepanas saat ini. Panas saat ini itu panas belum seberapa dibandingkan panasnya nanti. Karena panas yang terjadi menurut perhitungan ahli hitung yang berkaitan dengan jarak, maka jarak bumi ke matahari itu 150 juta kilometer. Nah, nanti akan lebih panas daripada itu, karena matahari bukan jutaan kilometer, bukan ratusan kilometer, bukan puluhan kilometer, bukan per kilometer, tapi satu hasta di atas matahari. Satu hasta itu kira-kira sejengkal lebih. Nah ini Pak, sekarang coba kita bayangkan
hanya sesuatu hal yang kita bayangkan, nanti itu akan terjadi. Kita itu akan ada di tempat itu nanti. Seperti halnya tadi cerita kematian, bahwa yang meninggal itu nanti ada di alam kubur atau ditempatkan di makam, di tempat dikubur gitu, dikubur. Nanti kita itu mau ke situ. Ini belum aja kitanya belum. Tapi nanti bakal ke situ semua. Makanya luar biasa. Sebetulnya kalau cerita akhirat itu bukan suatu hal yang ringan, tapi menceritakan suatu hal yang berat dan juga menceritakan suatu hal yang menjadi satu dorongan agar kita bagaimana berat itu bisa menjadi ringan. Kemudian yang sulit itu karena Nabi menyampaikan sulit sekali di saat itu. Nunggu ribuan tahun, nunggu keputusan dari mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan, sudah dikumpulkan, enggak langsung mau diperhitungkan amalnya untuk dihisab, tapi nunggu dulu. Yang ditunggu-tunggu adalah syafaatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat mana? Syafaat yang pertama yaitu keputusan yang diinginkan oleh manusia saat itu kepada semua nabi dan rasul yang sudah mereka datangi, sehingga memohon kepada Allah agar segera dibuka pintu hisab. Saking sudah lamanya penderitaan yang luar biasa, badan udah enggak seperti badan lagi, bahkan keringat pun mengucur sesuai dengan amaliyah masing-masing saat itu. Ada yang sebatas mata kaki, ada yang sebatas betis, ada yang sebatas badada, ada yang sebahu, bahkan ada yang hampir tertutupi oleh keringat pribadinya. Dan masing-masing hanya berpikir untuk dirinya sendiri, hanya mengingat dengan dirinya sendiri akan kemana nanti lajur di depannya. Apakah dia akan dimasukkan ke dalam surga, apakah akan dimasukkan ke dalam neraka. Sepertinya saat itu yang berpikir surga itu enggak kepikiran banyak. Kenapa? Karena sudah merasakan bahwa amaliyah perbuatan yang pernah dikerjakan di dunia itu jauh daripada apa yang ditentukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala agar selamat. Jadi mereka kalaupun mereka masuk surga, mereka pengen buru-buru ke dalam surga. Atau kalaupun mereka masuk neraka, pengen buru-buru masuk neraka. Saking apa? Saking sudah beratnya. Ingin ada keputusan, sehingga sudah dikumpulkan semuanya. Maka karena lama belum ada keputusan untuk disidangkan atau diadili secara pribadi di hadapan manusia yang segitu banyaknya, mereka berbondong-bondong datang kepada para nabi dan rasul. Mereka saat itu memiliki keyakinan bahwa para nabi pasti punya kelebihan yang bisa dipakai untuk memohon kepada Allah agar segera diadakan hisab. Datang kepada Nabi Adam. Jadi bayangin Pak, Nabi Adam ada di mana? Katanya Nabi Adam umpamanya di sana adanya di Jawa Timur kira-kira. Mereka bererot jalan Pak ke Jawa Timur. Kira-kira Jawa Timur jauh apa dekat? Jauh. Akhirat lebih jauh Pak. Jauhnya daripada Jawa Timur dari sekarang. Mungkin di sini paling lama mungkin sebulan udah sampai sana. Di sana ribuan tahun nyampe, karena sehari di akhirat, sehari di dunia 1000 tahun di akhirat. Bayangkan. Berarti kalau dari sini jalan kaki umpamanya 5 hari sampai ke mana? Sampai ke Jawa Timur kira-kira. Nah, bolak-balik. Nah, udah ketahuan disamper, Pak didatangi. Wahai Nabi Allah, Adam, aku mohon kepadamu agar bisa memohon kepada Allah untuk segera diadakan sidang, segera diadakan hisab untuk kami semuanya. Kami ini sudah lelah menunggu, kami ini sudah capek menunggu, kami ini sudah gerak, sudah panas, sudah tidak kuat lagi, ingin segera dipastikan kemana tempat kami nanti berada. Kata Nabi Adam, wahai umat-umatku, wahai manusia, saat ini saya dulu sebagai nabi, tapi saya juga adalah manusia
yang memiliki dosa walaupun diutus sebagai nabi. Kami tidak bisa melakukan apapun. Kami pun sedang berusaha untuk memikirkan diri kami. Coba katanya datang ke Nabi Nuh. Dan nabi-nabi terus didatangi. Dari Nabi Adam ke Nabi Idris, ke Nabi Nuh, ke Nabi Hud, ke Nabi Soleh. Datang lagi semuanya datang, udah datengin semua hasilnya begitu. Nggak sanggup, boro-boro mikirin yang lain, mikir sendiri, untuk diri sendiri aja sudah berat. Suruh sampai terakhir Nabi Isa pun angkat tangan. Akhirnya ke Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah nanti letaknya pertolongan Kangjeng Nabi untuk para umatnya dan umat-umat yang lain yang disebut dengan syafaatul uzma yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan yang besar kepada Kangjeng Nabi Muhammad, sehingga apa yang dimintakan saat itu bentuk pertolongan kepada Allah untuk segera diadakan pengadilan, maka saat itu karena wasilah Kangjeng Nabi SAW segera dibukakan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Pak, nanti kita mau pada kesana. Udah mau isya ya Pak, dikit lagi. Nanti Pak ke Maulid kita baca kita baca sholawat ya Pak. Sholawat untuk mengisi keberkahan Maulid ini nanti sebelum akhir. Kala hasri seperti dikumpulkan di padang mahsyar. Wal hisabi dan seperti hisab. Hisab itu artinya Pak, diperhitungkan semua amalia, semua perbuatan, semua akwalia, semua ucapan sampai kepada itikat perbuatan hati, baik yang sudah terrealisasi dengan perbuatan atau dengan ucapan sampai kepada yang masih ada di dalam hati saja. Yang masih berada di dalam hati belum menjadi realisasi baik ucapan ataupun perbuatan, itu semuanya dihisab, dihitung oleh, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa jaza dan balasan. Dan Allah juga menyiapkan balasan. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, menyuruh tetapi memberikan balasan, memberikan upah. Jadi tidak semata-mata hanya menyuruh saja. Dan hebatnya memberikan kenikmatan sebagai balasan kepada yang disuruhnya dari hamba-hambanya. Tujuannya Allah ingin menyenangkan mereka, para hambanya. Namanya jaza. Wal jaza wal jannah, dan surga. Kalau surga tempatnya tempat yang penuh dengan kenikmatan. Tempat yang penuh dengan kenikmatan namanya surga. Jadi di samping balasan itu bentuk, ada yang berbentuk tempat, ada yang berbentuk rasa. Contoh, balasan dari Allah. Allah akan selamatkan di padang mahsyar bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, tidak berada di padang mahsyar, tidak mengalami mahsyar. Tapi bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wali-walinya Allah yang lulus ketika menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka enggak mendapat hisab, jadi enggak tahu panasnya, enggak tahu berkumpul desek-desekan, enggak tahu. Kalau konser aja Pak sampai ada yang mati ya Pak. Konser. Itu kalau konser joget-joget, jangan joget. Kalau berdiri aja kira-kira panas tuh kan? Panas ya? Berarti suka konser ya ini. Jaga konser, bukan konser, jaga konser. Itu akhirat itu pernah dulu menyampaikan di dalam salah satu kitab rahasia yang menjelaskan tentang rahasia di hari kiamat, khususnya pada mahsyar. Jadi diceritakan bahwa seukuran telapak kaki manusia itu berisi 2.000 orang. Coba Pak, sebesar telapak kaki jumlah isinya 22.000 orang. Bagaimana itu bisa? Ya kita walau-walau tinggal yakin aja kepada Allah. Dengan cara Allah seperti apa? Yang jelas itulah keterangan. Saking apa? Saking bahwa Allah menampakkan kekuasaannya, apa yang pernah dikatakan oleh Allah nanti akan ada padang mahsyar dengan cerita.
Panasnya luar biasa, sempitnya luar biasa, hausnya luar biasa, menderitanya luar biasa, kemudian ukuran waktunya yang sangat panjang. Itu untuk apa? Untuk membuktikan apa yang Allah telah sampaikan. Wal jaza wal jannah, wana dan neraka. Sumia dinamakan bidalika dengan akhirat, dengan hari akhir, li'annahu la laila ba'dahu. Karena pada hari itu tidak ada malam. Sudah tidak ada malam lagi. Wala nahara ba'dahu, dan tidak ada lagi siang. Jadi sudah hari terakhir, enggak ada siang, enggak ada malam, harinya adalah hari akhirat. Hari terakhir, udah nggak ketemu malam, udah nggak ketemu siang. Nah harinya seperti apa? Ya hari akhirat itu kita kan belum, saya juga belum bisa nyeritain seperti apa, belum pernah ke sana. Bingung. Tapi hati kita wajib mengimani dengan hari itu, yang tidak ada lagi hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai tidak ada lagi malam dan namanya siang. Nah disitulah disebutnya hari akhirat. Satu udah lama banget gitu. Nah itu tentang sedikit penjelasan tentang hari akhirat yang wajib kita imani, wajib kita yakini, percaya banget dengan kondisi dan keberadaan itu, dimana saat ini masih di dunia, nanti kita pelan-pelan akan dipindahkan ke alam itu. Pindahnya kapan? Bergesernya satu dari alam pada dunia, dicabut ruh kita, dicabut nyawa kita, dikosongkan jasad kita. Bisa. Gimana nih badannya? Alhamdulillah. Kita baca sholawat aja Pak. Ya, menjelang ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika, asyraqal badru alaina, minhul buduru mithla husni marahina, qalu ya wajah sururi, Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta hissiru wa qami, anta misbahus suduri, Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika, ya Habib, ya Muhammad, ya halusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, Allah ya Nabi, salam
menyelamatkan kita di alam kiamat, di yaumul kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita akan diberikan syafaatul udzbanya dan akan dijauhkan dari sengsara derita di yaumil kiamat, dan Allah berikan kepada kita kemudahan kebahagiaan yang hakiki dari Allah, dan mudah-mudahan di dunia saat ini Allah hidayahkan kepada kita sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusan kita, berkah rezeki kehidupan kita, dijadikan kita sebagai hamba Allah yang taat dalam beribadah, taat dalam menjalankan syukur, menjauhi segala apa yang dilarangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dikembalikan dalam keadaan husnul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan baca salat baginda Nabi kita diberkahi dan diturunkan berkah maulid kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saja barangkali walaupun belum tuntas, tapi mudah-mudahan hikmah daripada pengajian yang kita laksanakan malam hari ini dan juga barokah dan hikmah maulid akan Allah berikan dan akan dapat kita dapatkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kesenangan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan bacakan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan bersama-sama kita membacakan kalimat syukur, kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian kebersamaan yang dirangkai pada kesempatan malam hari ini, dan mohon maaf apabila terdapat banyak salah hilaf dan kekurangan, dan diakhiri dengan ucapan hadanallah wa iyyakum ajmain ala minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.